الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون ولعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وهو أصدق القائلين مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih pertemukan kita dengan bulan Al-Muharram, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang apabila kita beramal kebaikan di dalamnya, pahalanya dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan perbanyaklah salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Dan marilah hadirin, kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Takwa itu tidak hanya menjalankan perintah Allah, takwa itu juga harus meninggalkan larangan Allah. Karena begitu banyak orang melaksanakan taat kepada Allah, tetapi dia juga berani melanggar larangan Allah. Maka jadilah orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Hadirin rahimakumullah, di bulan ini, bulan Al-Muharram ini, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak amal salih, terutama puasa. Beliau SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Hadis sahih riwayat Muslim nomor hadis 1163. Hari Rabu dan Kamis kemarin, sebagian kaum muslimin yang melaksanakan puasa ke-9 di hari Muharram dan ke-10 hari Muharram, atau disebut dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Mereka yang berpuasa di hari Rabu dan Kamis, saudara-saudara kita itu menggunakan metode hisab atau perhitungan dengan kalender Hijriah. Ada pula sebagian kaum muslimin yang puasa Tasu'anya atau ke-9 hari Muharramnya itu di hari Kamis, dan Asyuranya atau puasa 10 Muharramnya di hari Jumat ini. Mereka menggunakan metode ru'yatul hilal. Perbedaan tersebut merupakan masalah ijtihad yang telah dikenal lama dalam fikih Islam. Maka jangan sampai perbedaan ini memecah ukhuwah.
Yang lebih penting adalah berlomba meraih ridha Allah, dan ridha Allah tidak akan bisa tercapai bagi mereka yang selalu menghendaki perpecahan dalam kehidupan ini. Belajarlah dengan para ulama yang thiqah, yang terpercaya. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki, maka semakin kuat pula hatinya untuk menerima perbedaan. Seperti yang dicontohkan oleh para ulama, Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, Imam Maliki rahimahullah ta'ala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan Imam Hanbali rahimahullah ta'ala. Mereka semua berbeda, tetapi tetap bersatu untuk beribadah kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, keutamaan terbesar puasa Asyura, puasa hari ke-10 di bulan Muharram ini, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tercantum sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-salata allati qablah." Yang artinya, puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Satu hari berpuasa menjadi sebab diampuninya dosa setahun yang lalu. Inilah bukti luasnya rahmat Allah. Tapi ingat, janganlah kita merasa lebih mulia daripada saudara kita yang tidak berpuasa sunnah Asyura ini. Bisa jadi mereka memiliki uzur yang dibenarkan syariat. Allah Ta'ala berfirman, yang tercantum dalam Quran surat An-Najm ayat 32, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Bagi yang belum dapat berpuasa, jangan berkecil hati. Masih banyak pintu kebaikan yang terbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa ketika berbuka puasa nanti, maka ia memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa. Hadits riwayat Tirmidzi, dan hadits ini hasan sahih. Allah. Hadirin rahimakumullah, di samping itu juga anak-anak kita, cucu-cucu kita saat ini sedang libur sekolah. Maka jangan sampai anak-anak kita libur sekolah, libur pula dari belajar agama. Jangan sampai mereka hanya akrab dengan telepon genggam, tapi jauh dari Al-Quran. Jangan sampai mereka mengenal media sosial, tapi tidak mengenal masjid. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jangan sampai kita lebih sibuk mengawasi kesalahan orang lain daripada mengawasi anak-anak kita sendiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Allimuhum wa adibuhum." Ajarkanlah mereka agama dan didiklah mereka dengan adab. Hari ini juga tanggal 26 Juni bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Internasional. Bagi kita kaum muslimin, ini menjadi pengingat agar semakin menjaga anak-anak dari narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, dan pengaruh buruk media digital. Narkoba tidak datang dengan mengatakan, "Aku akan menghancurkan hidupmu," tapi narkoba bisa datang melalui rasa ingin tahu, ajakan teman, pergaulan yang buruk, media sosial yang tidak terkontrol, dan pastinya lemahnya pengawasan orang tua dan keluarga pada anak dan cucunya. Karena itu benteng pertama pencegahan narkoba bukanlah penjara,
Benteng pertama adalah keluarga yang beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka jangan hanya bertanya, apakah anak saya naik kelas? Apakah anak saya dapat nilai bagus? Tapi tanyakan pula, apakah ia menjaga sholatnya? Siapa teman-temannya? Apa yang dia lihat di HP-nya? Apa yang dia pelajari setiap hari? Allah Ta'ala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah dalam membinanya. Dan berdoalah sebagaimana doa orang-orang beriman, "Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun." Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk mata. Penyejuk mata bukan hanya anak yang sukses dunia, tapi anak yang menjaga salat, mencintai Al-Quran, berbakti kepada orang tuanya, serta menjauhi segala bentuk maksiat. Ingatlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Anak salih yang mendoakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk terus beramal ibadah. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjaga keluarga kita, melindungi anak-anak kita dari penyimpangan akidah, narkoba, pergaulan bebas, dan segala bentuk kemaksiatan, serta nanti di akhirat mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling terindah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yarda liman jahada bihi wa kafar. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين
اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.